Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang anggotanya terdiri dari saya sendiri, Shola Grasya Rumhorbo. Saya Patralen Sormin. Saya Rifki Muhammad Adanga. Saya Tuturi Ergaya. Dan saya Lisnawati. Kami akan membahas tentang sumber daya alam. Yang pertama sumber daya yang kamu dicari. Kalau misalnya emang dari awal topik kita udah dapat kan kita sumber daya alam, berarti otomatis yang pertama kita harus tahu tuh sumber daya alam itu apa kan. Jadi otomatis yang pertama kita harus bahas tentang pengertiannya. Terus Nah, di bagian setelah pengertian tuh kan sumber daya alam ini dia tuh banyak gitu loh. Ada yang pembentukannya, pengelolaannya. Nah, itu tuh yang banyak. Sama dengan yang materi yang sebelumnya udah kita cari, itu bisa kita kelompokin dulu. Kita mau yang bahas yang mana dulu, misalkan dari yang pembentukan dulu. Kalau pembentukan itu kan ada yang diperbaharui dengan tidak diperbaharui kan. Terus ada juga yang misalnya penggolongan sumber daya alam tuh yang berwawasan, sama penggolongan sumber daya alam yang berkelanjutan. Ini yang di PowerPoint itu ada, sama yang di ini yang di rimba itu lebih banyak tuh penjelasannya. Nah di sini ya maksud aku tuh kita lebih prefer ngambil yang dari sini, soalnya lebih jelas gitu. Maksudnya ada yang pembentukannya ini, ada yang bagian pengolah tuh ini, jadi nyatanya lebih enak. Yang terhadap ekonomi misalnya, terhadap itu juga ya. berarti yang terakhir keterkaitan ekonomi dengan sumber daya alam. Ya itu yang terakhir. Pengertian dulu berarti. Ya pengertian. Cari dulu. Ada yang di rimba dulu. Yang bukan lah ini. Apa sih? Pengertian menurut para ahlinya. Oh iya, itu kan pengertian kita, berarti kita tuh mau bahas pengertian sumber daya alam. Berarti itu otomatis kita bahas yang umum dulu kan, maksudnya sumber daya alam tuh apa. Nah, tapi kan di sini juga pas yang kita cari materi ternyata pengertian sumber daya alam itu ada dari beberapa ahli. Mungkin kemungkinan kayaknya kita bisa nambahin, kita masukin di poin presentasi kita beberapa pendapat para ahli sih. Yang umumnya Jadi biasanya kalau ahli dulu baru musim kesimpulan dari Oh ya boleh juga. Berarti yang ini tapi bukannya lebih bagus pengertian sumber daya alam dulu dah sih? Iya. Biasanya lebih yang umum dulu, baru yang menurut menurut pendapat ahli. ya gitu. yang umumnya nih, Umumnya yang sesuatu yang sumbernya berasal dari alam, gerak. Kembali untuk alam. segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat menjadi hidup dengan menunjukkan manusia pada umumnya. Tidak, kan langsung ya. Ini kita bahas pembahasan yang pemaparan. Oke, berarti yang kita bikin duluan secara umumnya. Baru yang Menurut para ahli. itu ada 5. boleh Lima. sih misalnya. Ada yang menurut KBBI kok. KBBI Boleh, boleh sih, tidak apa-apa kalau Ini emang. secara umum lah itu kan. Terus, nah ternyata juga sumber daya alam tuh ada jenisnya. Nah ini yang aku sebutin yang dari awal, yang sumber daya alam tuh yang pertama. Macam-macam gitu ya. Misalnya yang dari berdasarkan sumbernya itu ada yang sumber daya alam hayati atau yang biotik, sama sumber daya alam non hayati atau abiotik. Terus ada juga sumber daya alam berdasarkan sumbernya. Iya, yang pertama itu sumbernya kan enggak, dia jenis sumber daya alam, tapi yang pertama itu berdasarkan sumbernya. Itu ada 2 poin di dalamnya, yang biotik sama abiotik. Nah, kalau yang berdasarkan sifatnya juga ada yang sering kita tahu Diperbarui, tidak dapat ya itu. sumber sama apa tadi? Sifat. Sifatnya itu ada 2 juga. Iya. juga berdasarkan kegunaannya. Iya sih. Jadi kita bisa masukin juga beberapa sumber daya alam tuh kegunaannya. Masukin semua boleh sih. Ya, boleh. Yang berdasarkan pembentukan,
kegunaan, Ya yang keempat itu. Ini bikin PPT-nya juga daya pakaian. Enggak, Enggak. ya sih cuma diskusi. Cuman diskusi. Tapi sebenarnya kalau kita nanti misalnya pas siapa kita atau yang buat PowerPoint, kita ada zoom dikit, kita nampak slide, kita buat itu enggak apa-apa Kayak juga. share screen. Iya, iya. Jadi nampak kan enggak apa-apa kalau digabungin juga. Bisa. Sekalian kau buat sekalian diskusi. Lebih bagus juga kan karena materinya pasti terpapar, pembahasan kita akan lebih jelas. nek. Berdasarkan pakai dan nilai ekonomi. Pembentukannya juga nih ada. Lokasinya juga ya. Ya, Kelima. yang keempat pembentukan. Kenapa? Yang kelima daya pakai dan nilai ekonomis. Sama yang keenam lokasi. Ya, yang keenam Apa yang kanan? lokasi. Coba ya. Ya. Nek. Terus ini sih boleh kayaknya Pemanfaatan. kita kan tahu pengertian sumber daya alam, terus kita juga mau bahas jenis-jenisnya gitu kan, apa baik dan tadi. Nah pasti kita juga butuh yang namanya kita tahu manfaat dari sumber daya alam itu sendiri kan. Jadi mungkin kayaknya kita juga bisa bahas itu di poin ketiga kita. Pemanfaatan Pemanfaatan sumber SDA. daya alam. Udah sih itu kan nanti bisa kita cari sesuai dengan yang udah kita dapatin juga materinya. Nah poin keempatnya kayaknya upaya pelestarian sumber daya alam itu sendiri. Upaya. Upaya pelestarian sumber dayanya ya. Iya. Nah tapi di antara yang mungkin yang kita bahas ini kan juga ini termasuk yang poin-poin penting, tapi menurut aku kayaknya ada yang lebih penting sih, maksudnya karena kita dapat di sini topiknya itu sumber daya alam. Nah itu juga bagus sebenarnya kita masukin keterkaitan antara sumber daya alam dengan ekonominya. Jadi kita tahu sumber daya alam tuh apa sih hubungannya dengan ekonomi. Ini itu emang juga inti negara kita. Iya kan Iya, dari karena ekoper. Oke, berarti hubungan Ekonomi dengan sumber daya alam. Sumber daya ini alam pengantar dan deh ekonomi. sebenarnya tadi. Terhadap Inti kita tuh ini hubungan ekonomi SDA. Sumber daya sumber SDA daya alam, Dengan terhadap Dan ekonomi. perkembangan. ya perkembangan ekonomi lah. Ekonomi intinya. Ini pokoknya Terus ekonomi. ini lagi deh, siapa sumber daya alam yang ada di Indonesia tuh belum punya. Apa? Sumber daya alam yang Yang ada di Indonesia. Yang ada Ya, di yang kayak Indonesia. tambang emas, tambang batu bara gitu. Tambang emas, batu bara. Kita sebut tiba ya spesifik yang di Jambi ini apa? Di Jambi tambang sih kan Iya, dia sebutin lah maksudnya. Oh boleh Kayak sih. terakhir beda sih kayak Misalnya di contoh. ujung-ujung, Ya, contoh Berarti gitu. itu kalau misalnya kayak yang pendapat Rifki itu kalau misalnya kita mau bahas yang sebaran sumber daya alam yang di Jambi, berarti kita juga ambil ini ya berapa misalnya kayak emang sebaran sumber daya alam di Indonesia perlu nggak? Atau kita Menurut aku tuh kayak sebutin baik gitu nah, kayak contoh-contohnya. Oh, Ya, di udah akhir, usah, di akhir. udah usah yang penjelasan. Misalnya ini di sini gitu. oke. Nanti fokusnya ke SDA ya. Oke, boleh juga itu. Hubungan sumber Dompeng-dompeng, daya nah, tuh. alam terhadap perkembangan Masih ekonomi. ini. Nah ini ada 5 nih. Udah. Aku ada tambah lagi. Oh, aku tadi sebaran ya. Iya. Bukan sebaran sih, Iya, iya. apa namanya? Letak. Sumber SDA yang ada di Indonesia. SDA, Iya, SDA contoh, Indonesia. contoh, iya, contoh SDA. SDA yang ada di Indonesia. Iya lah. Terutama Jambi lah. Nah, iya. Ini tidak sih kan SDA juga dipengaruhi 3 faktor. Itu perlu. Faktor apa? 3 faktor. Di Indonesia sih, SDA itu dipengaruhi 3 faktor. Yang pertama biologis itu sama geomorfologi. Di atas lah. Oh berarti ini tuh bagusnya ini enggak sih di bagian kita yang jadi jenis ini atau mungkin di bawah pengertian sih boleh juga. Karena kan kalau misalnya kita tahu Ya di bawah sumber daya pengertian alam, sih. terus pembagiannya juga ini. Berarti di sini ya. Aku tadi Faktor pengaruh yang mempengaruhi SDA. sumber daya alam. Ini belanda. Ya. Jadi beda. Ini panjang ya kayaknya. Oh, Ya, di menurut PPT. aku baca Ini beda banyak. Jadi yang bakal kita bahas yang pertama pengertian. Yang pertama tuh pengertian secara umum dilanjutkan dengan pengertian para ahli. Selanjutnya faktor apa yang mempengaruhi adanya sumber daya alam.
Habis faktor jenis-jenis sumber daya alam berdasarkan sumber, sifatnya, kegunaan, pembentukan, daya pakai dan nilai, dan lokasi. Selanjutnya ada pemanfaatan sumber daya alam. Lalu upaya pelestarian sumber daya alam, hubungan sumber daya alam terhadap perkembangan ekonomi, dan contoh sumber daya alam yang ada di Indonesia. 6 poin. Oke. Oke, menurut aku itu juga udah lumayan Udah banyak sih banyak paparan ya. kita yang akan kita paparin di materi sumber daya alam yang ini. PPT banyak kan? Ini bilangnya. Sudah? Paham kita? Mau kita Tutup. kita bagiin Mbak. Oh iya boleh. Bagi Yang 1, 2, 3, 4, 5. 6. Itu 6 ya? dan dua. Nah, pengertian dan faktor sampai Bisa kan? Ayo kita kan buat PowerPoint. Kira-kira adakah dari teman-teman yang mau buat PowerPoint? Muris. Bisa sih. Boleh bisa. Islam mana bagus? Iya Pokoknya. bagus. Boleh. Bisa. Bisa. Bagus banget mal. Bagus. Boleh. Nanti kalian boleh kirim materi yang udah kita share ini, pembagian ini ke grup diskusi kita. Jadi nanti aku bisa tinggal salin ke PowerPoint kita. Oke. kita bikin Zoom juga. Kerjain PPT bareng. Ya. Kita ada kurang-kurang ditambahin. Malam datang. Iya, malam. Baiklah, demikian diskusi kami hari ini. Video berikutnya akan dilanjutkan dengan pembuatan PowerPoint melalui Zoom meeting. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nah, ini adalah udah jadinya PowerPoint kita buat presentasi besok. Sesuai dengan judul kita yaitu sumber daya alam. Di sini aku udah buat sesuai dengan yang kita diskusiin kemarin, yang kayak pengertian sumber daya alam, dan itu kan yang secara umum dengan pengertian sumber daya alam juga yang menurut ahli. Menurut aku ini tuh udah bisa dibilang selesai, tergantung besok kayak mana presentasi kita baik. Dan ini kan materinya juga udah aku share ke grup kita, jadi kalian bisa pelajari dan pahami buat presentasi kita besok. Nah, mungkin dari kalian ada yang pengen ditambahin atau ada yang pengen ngasih saran lagi juga untuk PowerPoint kita, bisa. Silakan teman-teman. Ada nggak ya? Udah pas sih. Kalau menurut aku pas. Ya soalnya aku Coba di juga slideshow. bentar ya. Ini ya. Menurut aku ini juga udah sesuai, maksudnya udah sesuai sama yang kita diskusiin kemarin, apa yang bakal kita masukin di presentasi kita kali ini. Oke sih. Oke, kira-kira kayak gitu aja sih, soalnya karena besok kan baru kita presentasinya, jadi kita bisa pelajari dan pahami materinya malam. Gitu aja sih kalau dari aku ya, teman-teman semua. Ya sih, aku setuju sih. Pas. Pembagiannya Baiklah kalau besok beda. masuk Beh. Pembagian slide kita presentasinya. Oh, boleh. Ini ada berapa slide? Kayaknya 15, soalnya kan ada satu slide lagi nanti yang bakal ditambahin yang aku tadi belum pindahin, soalnya tadi lupa. Jadi nanti bisa aku pindahin dulu. Jadi itu berarti totalnya kita 15 slide sama 15 itu udah masuk judul ya. Udah masuk judul sama udah masuk nama. Berarti kalau cuma materi itu 13.
Judul namun sekian terima kasih dah tuh. Oh iya, Masih. berarti 12. Tiga orang lah kan pembukaan kan bakal Lisna dah tuh kayak Iya. perkenalan kan Lisna. Sekian terima kasih Lisna. Pas lah 3 per orang. Iya pas tuh. Oke. Jadi urutannya sama kayak yang Urutannya list ini aja. Iya. Oh iya, Nah, iya. kebetul. Besok kan Rifki nggak hadir kan, nggak bisa Oh, hadir iya. kan? Bisa hadir nggak? Enggak deh ya. Ganti kau aja, Lis. Jadi Boleh. moderatornya juga dapat ini slide. Kan berarti satu orang 3 slide ya? Ya, 4 3. dah? 3 atau 4? 3. 12 lagi 4. Oh iya 3. Berarti nanti pokoknya yang aku kan awal yang pembuka, baru ya ini pengertian sumber daya kita urutin aja nanti. Nah ini berarti aku juga. Nah, aku juga. Berarti nanti yang selanjutnya Sola kan. Berarti setelah 3 slide aku, nah berarti yang udah sumber daya berdasarkan sifatnya ini udah bagian Sola. Hitung aja per 3 slide siapa itu ngikut nama urutan dari ini aja biar nggak bingung. Yang anggota yang kau tulis. Oke. Iya. Oke. Ada lagi? Menurut aku sih udah apa sih? Ya. Video ini kita cut biasa we kan, nggak perlu kayak pakai yang editan yang kayak mana enggak sih? Ada apa? Sepandainya Sola lah. Baik. Udah di-record kan? Baik, terima kasih teman-teman untuk waktunya malam hari ini. Aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga besok presentasi kita lancar. Jadi aku ingatkan lagi, jangan lupa untuk pelajari dan pahami materi presentasi kita besok. Terima kasih. Semangat. Semangat buat besok. Patar, Uri, Lisna, Ripus.